Nama Lewati Ambarita dengan nomor absen 2 dengan NIM 235 001 100111023. Perkenalkan, nama saya Sifanya Arfian Maude dengan NIM 23508010 111003 dan nomor absen 29. Nama saya Dania Radibah Fati Suhara dengan nomor NIM 23508071111027, nomor absen 38. Polusi air merupakan pencemaran yang terjadi ketika zat-zat berbahaya, baik yang bersifat kimia, fisik maupun biologis, masuk ke dalam sumber air, sehingga mengubah kualitas air dan membahayakan ekosistem serta kesehatan manusia. Polusi air dapat berasal dari berbagai sumber yang umumnya dibagi menjadi dua kategori, sumber titik atau point source dan sumber non-titik atau non-point source. Sumber titik atau point source ini merupakan sumber polusi yang dapat diidentifikasi secara langsung, seperti pabrik yang membuang limbah ke sungai, saluran pembuangan limbah, atau kebocoran tangki penyimpanan. Yang kedua itu ada sumber non-titik atau non-point source. Ini merupakan sumber polusi yang berasal dari area yang lebih luas dan tidak dapat dilacak ke satu lokasi tertentu. Contohnya, seperti limpasan dari lahan pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, atau pencemaran akibat curah hujan yang membawa polutan ke badan air. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis polutan. Polutan dalam air dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, ada bahan organik, termasuk limbah dari industri, limbah domestik, dan bahan organik lainnya yang dapat meningkatkan permintaan oksigen atau BOD dalam air, yang dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut atau DO dan membahayakan kehidupan akuatik. Lalu yang kedua, ada bahan kimia inorganik, seperti logam berat, misalnya merkuri timbal, dan nutrisi berlebih, misalnya nitrogen dan fosfor, yang dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan yang mengurangi kualitas air dan mengganggu ekosistem. Yang ketiga, ada patogen, mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Terakhir, ada zat berbahaya, termasuk pestisida, herbisida, dan bahan kimia industri yang dapat terakumulasi dalam rantai makanan melalui proses yang dikenal sebagai biomagnifikasi. Selanjutnya ada dampak polusi air. Polusi air memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan ekonomi. Beberapa dampak tersebut meliputi kesehatan manusia. Paparan terhadap air yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk diare, kolera, dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air. Lalu ada ekosistem. Penurunan kadar oksigen dalam air akibat limbah organik dapat menyebabkan kematian massal ikan dan organisme akuatik lainnya. Eutrofikasi dapat menyebabkan zona mati di mana kehidupan akuatik tidak dapat bertahan. Lalu terakhir ada ekonomi. Polusi air dapat mempengaruhi industri perikanan, pariwisata, dan pertanian, serta meningkatkan biaya pengolahan air untuk konsumsi manusia. Berikutnya, solusi. Untuk mengatasi polusi air, ada beberapa langkah yang dapat diambil, meliputi yang pertama pencegahan kontaminasi, mengimplementasikan praktik pengolahan yang baik untuk mencegah pencemaran air tanah dan permukaan. Yang kedua, pengurangan limpasan non-titik, menggunakan teknik pengolahan lahan yang berkelanjutan untuk mengurangi limpasan yang membawa polutan ke dalam badan air. Yang ketiga, penggunaan ulang air, mengolah kembali air limbah yang digunakan untuk irigasi dan keperluan lainnya. Yang keempat, mengganti bahan yang berbahaya, seperti mencari alternatif untuk bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam industri dan pertanian. Yang kelima, perlunya edukasi dan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air dan dampak dari polusi. Kesimpulannya, polusi air adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dengan memahami sumber, jenis, dan dampak polusi air, serta menerapkan solusi yang efektif, kita dapat melindungi sumber daya air kita dan memastikan keberlanjutan ekosistem akuatik untuk generasi mendatang. Upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting dalam mengatasi tantangan ini dan menjaga kualitas air yang bersih dan aman.
Pengolahan air limbah merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Proses koagulasi dan flokulasi ini adalah metode yang umum digunakan untuk mengurangi kekeruhan air limbah. Namun, tingginya biaya pengolahan seringkali menjadi kendala bagi industri. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan proses koagulasi dan flokulasi guna menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi pengolahan air limbah di kawasan industri ABC. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dosis koagulan dan flokulan yang optimal untuk menurunkan kekeruhan air limbah. Yang kedua, menganalisis pengaruh dosis koagulan dan flokulan terhadap kualitas air limbah. Yang terakhir, menghitung biaya pengolahan air limbah pada kondisi optimum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental. Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Lingkungan Universitas Presiden dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan sampel air limbah dan pengujian karakteristik awal atau pH dan turbidity. Yang kedua, percobaan dengan variasi jenis koagulan atau pHC-A dan pHC-B dan dosis koagulan serta flokulan. Yang ketiga, pengukuran kekeruhan air limbah menggunakan turbidimeter. Terakhir, analisis data untuk menentukan persen penurunan turbidity dan biaya pengolahan. Setelah dilakukan berbagai percobaan, ditemukan bahwa dosis optimal koagulan PACA adalah 200 ppm dan flokulannya adalah 4 ppm. Kombinasi ini menghasilkan penurunan kekeruhan yang paling signifikan. Adapun mekanismenya, koagulan PACA ini merupakan koagulan bermuatan positif yang akan menetralkan muatan negatif pada partikel koloid dalam air limbah, sehingga partikel-partikel tersebut saling menempel dan membentuk flok yang lebih besar. Flokulan yang digunakan pada penelitian ini yaitu polimer anionik yang berfungsi untuk memperkuat ikatan antara flok-flok yang terbentuk sehingga flok menjadi lebih stabil dan mudah diendapkan. Dengan menggunakan dosis optimal, kekeruhan air limbah berhasil diturunkan dari 54,6 NTU menjadi 0,91 NTU yang setara dengan penurunan sebesar 98,33%. Hasil ini menunjukkan bahwa proses koagulasi flokulasi yang diterapkan sangat efektif dalam menghilangkan partikel-partikel penyebab kekeruhan. Optimasi dosis koagulan dan flokulan tidak hanya meningkatkan efisiensi pengolahannya saja, tetapi juga berhasil menurunkan biaya operasi. Biaya pengolahan air limbah dapat dikurangi hingga 62,68% dibandingkan dengan metode konvensional. Metode yang dikembangkan dalam penelitian ini terbukti jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode pengolahan yang ada di IPAL kawasan industri ABC yang hanya mampu menurunkan kekeruhan sebesar 56,68%.